Hula sobat muda Yesus. Salve, salam veritas. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap enjoy di masa pandemi ini. Di tengah keramaian-keramaian isu, teman-teman saya status WA, di story Instagram, di story Facebook, di postingan-postingan banyak yang membicarakan Omnibus Law. Ini sangat ramai sekali. Mana yang hoax, mana yang fakta, mana yang benar, mana yang salah, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Inilah saatnya kita kaum muda untuk berpikir bijak, untuk memfilter mana yang benar-benar baik, mana yang benar-benar tidak baik. Dan kita harus manfaatkan itu dengan hati yang tenang, bukan dengan gegabah ataupun sikap yang tergesa-gesa, yang mudah terpancing emosi. Nah, ngomong soal anak muda, dulu itu ada sebuah kata-kata yang sangat viral. Seberapa gregetkah kamu? Tentu tahu dong kata-kata ini. Ada sebuah cerita waktu itu teman saya datang ke tongkrongan kan, dan terus langsung ada melemparkan jawaban. Melemparkan sebuah pertanyaan tadi. Seberapa gregetkah elu hari ini? Dia bilang. Terus teman saya itu menjawab, seberapa greget gua? Gua bikin tanda salib di warung makan Padang yang lagi rame. Hah? Lu bikin tanda salib? Greget apaan? Iya, gue bikin tanda salib di warung makan Padang yang lagi rame dan gua sendirian di situ. Gak ada teman-teman gua yang lain. Hah? Apa gregetnya? Dan saya pun bertanya-tanya, gimana sobat Yesus? Apakah itu merupakan satu hal yang greget banget gitu? Atau greget aja? Bisa komen mungkin itu greget level 1, greget level 2, atau greget level 100 lah. Nah, ini yang menjadi poin hari ini mengenai membuat tanda salib. Sebuah kisah dari Santo Luis Bertrand. Santo Luis Bertrand ini lahir di Spanyol, tepatnya di Valencia, pada tanggal 1 Januari 1526. Nah, bayangkan lahirnya aja 1 Januari. Pasti ulang tahunnya sangat meriah. Pasti ketika dia lahir gitu kan, satu dunia menyambut kehadirannya. Nah, Santo Luis Bertrand ini berasal dari keluarga yang saleh. Ayahnya bernama Juan Bertrand dan ibunya bernama Juana Angela Eschards. Nah, dari garis keturunan ayahnya, Santo Luis Bertrand ini ternyata masih memiliki hubungan darah dengan Santo Vincent Ferrer yang merupakan seorang biarawan Dominikan. Nah, pada tahun 1544, Santo Luis Bertrand ini menjadi seorang biarawan Dominikan di Valencia. Dan kemudian ia ditahbiskan oleh Uskup Agung Valencia, Santo Thomas dari Villanova pada tahun 1547. Dan ia kemudian mendapatkan tugas pertamanya pembimbing para novis Dominikan atau menjadi magister novis Dominikan di Valencia. Dan kemudian 1562 ia diutus ke Amerika Selatan untuk menyebarkan Injil, untuk mewartakan Injil ke benua yang baru itu. 1569 ia kembali di Spanyol menjadi seorang pemimpin biara di San Onofre. Lalu ia menjadi pembimbing jenderal. Dan kemudian ia kembali ke Valencia, ditempatkan di novisiat sebagai pembimbing para novis atau magister novis. Pada tahun 1580,
ketika Santo Louis Bertrand ini berkhotbah di Katedral Valencia, ia jatuh tak sadarkan diri dari mimbar. Ia jatuh, dan sejak saat itu ia tidak bisa lagi beranjak dari tempat tidurnya. Hingga 18 bulan kemudian ia meninggal pada tanggal 9 Oktober 1581 pada usianya yang ke-58. Kemudian ia dinyatakan kudus oleh Paus Clemens ke-10 pada tahun 1671. Ia dinyatakan sebagai santo pelindung para novis, dan ia juga dinyatakan sebagai santo pelindung Gereja Katolik Kolombia. Namun ada yang menarik dari kisah hidup Santo Louis Bertrand ini, yaitu ketika kalian perhatikan gambar atau ikonografi dari Santo Louis Bertrand ini, ia membawa sebuah piala yang keluar ular dari dalam piala itu, dan di tangannya satunya lagi dia memegang sebuah salib yang di bawahnya adalah gagang pistol. Nah, cerita ini menarik. Pertama, gelas yang berisi ular ini mengenangkan kisah Santo Louis Bertrand ketika berada di Amerika Selatan. Pada waktu itu ada seorang pendeta yang tidak suka dengan Santo Louis Bertrand. Ia cemburu karena khotbah-khotbahnya yang begitu bagus. Hingga pada akhirnya Santo Louis Bertrand ini beri sebuah minuman beracun. Oleh Santo Bertrand, gelas itu diberi tanda salib. Dan kemudian setelah diberi tanda salib itu, dari dalam gelas keluar ular dan segala isi yang ada di dalam gelas itu. Lihatlah, ia melakukan tanda salib sehingga ia lolos dari kematian. Lalu yang kedua, ia memegang salib yang di bawahnya gagang pistol. Kenapa? Apakah Santo Louis Bertrand itu dulu seorang pembunuh lalu bertobat? Cerita ini berangkat dari kisahnya yang pada suatu hari ia ditodong oleh seseorang yang membawa pistol. Ia ditodong pistol, lalu ia membuat tanda salib, dan pistol itu berubah menjadi salib Kristus. Coba Anda perhatikan ikonografi atau patung atau gambar dari Santo Louis Bertrand ini, memegang salib yang ternyata di bawahnya adalah gagang pistol, jadi menjadi satu, gagang pistol lalu berubah lalu salib, dan juga gelas yang berisi ular yang keluar. Nah, ini ingin menunjukkan bahwa tanda salib bukanlah tanda yang biasa bagi orang Katolik. Ini merupakan tanda kemenangan, tanda keselamatan, di mana melalui salib kita diselamatkan. Semoga tanda salib mengingatkan sobat-sobat pada keselamatan yang sejati. Jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk berbuat tanda salib. Sebab tanda salib merupakan tanda kemenangan Kristus, tanda kemenangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Jika kalian ingin update kisah orang-orang kudus, terus dukung dan ikuti channel ini dengan cara komen, like, and subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.